Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami bagian akademik Universitas Aisyah Surakarta. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan tutorial terkait bagaimana kita menginput soal ujian secara online. Baik, langsung saja. Langkah-langkahnya yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita login ke laman ini assessment.aisk-university.ac.id. Yang kedua, kita memasukkan username dan password menggunakan akun Siakat masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, kita tambah data soal ujian sesuai mata kuliah yang diajarkan. Kalau misalkan dosen A itu mengajar 2 mata kuliah, jadi nanti juga akan menginputkan 2 mata kuliah. Kalaupun 3, juga 3 mata kuliah dan seterusnya, begitu. Yang keempat, kita menginput atau memasukkan soal ujian secara online itu ada 2 cara. Yang pertama, menginput secara manual, nanti bisa diinput lewat menu lihat dan ditambahkan. Yang kedua, menginput secara massal, nanti akan diimport atau diupload lewat file yang telah disediakan oleh sistem lewat menu download dan upload nantinya. Dan yang terakhir, selesai. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan coba untuk login ataupun masuk ke salah satu akun dosen. Username sudah kita masukkan, password kita masukkan. Lalu kita klik login. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk ke dashboard assessment ataupun menu di program untuk ujian online di sistemnya. Ada beberapa menu, yaitu data UTS dan yang kedua data UAS. Kalau data UTS nanti terkait dengan ujian tengah semester, kalau UAS ujian akhir semester. Sebagai contoh, kita memasukkan di data UTS. Baiklah, hal yang pertama tadi yaitu kita sudah yang selanjutnya data ujian, tambah data soal ujian. Jadi begini, kita menambah data UTS, yaitu tambah. Nah, klik tambah. Baik, di sini ada 3 mata kuliah yang diampu oleh salah satu dosen, dan ini semuanya ketiga-tiganya nanti akan kita tambahkan. Jadi harus dan wajib kita tambahkan. Kalau di sini sudah ada 2 yang kita tambahkan, berarti kita tinggal 1. Oke. Nah, di sini ada instruksi atau petunjuk soal UTS. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan sebagai contoh seperti ini. Bacalah basmalah sebelum mengerjakan soal ujian, jawablah soal dengan jawaban dan benar, tepat dan tepat. Yang ketiga, mungkin periksa kembali seluruh jawaban Anda sebelum mengakhiri, dan seterusnya. Sebagai contoh ini tadi, kerjakan pertanyaan dengan tepat, begitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu kita simpan.
Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, dan sudah 3. Sini tadi yang terakhir ini sudah berhasil kita tambahkan. Nah, baiklah, untuk nomor 1 itu dokumentasi keperawatan, yang kedua mata kuliah elektif akupuntur sarjana keperawatan, yang ketiga akupuntur elektif D3 keperawatan. Nah, ini tadi. Nah, sudah 3, dan ini secara otomatis akan terdetek di sistem ini. Begitu. Baiklah, lalu bagaimana cara menginputkannya? Ada 2 cara. Yang pertama tadi secara manual, dan yang ketiga secara massal. Nah, kita klik kalau secara secara manual. Yang pertama kita klik lihat. Nah, kita klik lihat, terus kita tambahkan. Nah, di sini perlu diperhatikan nomor soal. Ini nanti tinggal kita pilih 1, 2 dan sebagainya. Nah, ini kalau manual seperti ini, pilih nomor urut 1, terus pilih multiple choice. Ini ada tipe soalnya multiple choice dan IC. Kalau multiple choice berarti nanti pilihan, kalau IC berarti nanti IC, begitu ya. Kita klik multiple choice. Pertanyaannya sebagai contoh, misalkan pertanyaannya 1 ditambah 1 berapa? Nah, kunci jawabannya ada di sini juga. Nanti dari Bapak Ibu harus memilih juga. Misalkan kita klik pilihan A, itu jawabannya 2, pilihan B jawabannya 3, pilihan C jawabannya 4, pilihan D jawabannya 5, pilihan E jawabannya 6. Nah, yang benar pilihannya adalah pilihan A, maka kita pilih kunci jawaban A, begitu ya. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke. Oh, ini kalau ini berarti nanti kita, kalau seperti ini berarti kita edit lagi. Oh, tadi ini ya, 1 ditambah 1 berapa? Nah, kalau ada kesalahan nanti bisa edit secara manual. Oke, kita simpan lagi biar nanti tahu kalau ada kesalahan. Oke, sudah benar. Kategori multi choice, 1 ditambah 1 berapa? Pilihannya A2, B3 dan seterusnya, dan jawabannya adalah A. Ini harus dimasukkan. Oke ya, wajib. Terus pilihan kategori yang IC itu kita tambahkan soal lagi pertanyaannya. Misalkan ini tadi nomor soal urutan 2. Nah, klik IC misalkan. Setelah itu bertanya, siapakah ketua pimpinan pusat Aisyah saat ini? Nah, karena ini tipe soalnya IC, jadi kita cukup sampai di sini, gitu ya. Klik simpan. Oke, sudah ada 2 pertanyaan, yang satu multiple choice, yang kedua soal IC. Itu lalu kita cek apakah sudah. Nah, benar. Di sini sudah ada 2. 1 soal multiple choice, yang kedua soal IC. Benar. Oke, nanti kalau edit di sini, dan
Kalau mau tambahkan lagi juga klik dilihat sini, tambah tadi ya. Itu tadi cara memasukkan soal ujian lewat input manual. Terus yang kedua, secara massal. Secara massal ini kita delete dulu karena nanti takutnya ini akan menambah. Delete di sini tidak apa-apa. Oke, menjadi kosong lagi ya. Oke, kita akan menginput secara massal. Yang pertama kita klik menu download. Nah, menu download, kita sudah masuk file Excel. Nanti jangan kita rubah-rubah, kita tinggal men-save saja kalau sudah kita inputkan pertanyaannya. Perlu diketahui tahun akademik 2019-2 program studi 3 keperawatan kode MK SAP 120817. Ini kunci pokok jangan dirubah-rubah. Yang selanjutnya nama mata kuliah, semester, pengampu, dan keterangan. Pada kolom tipe soal untuk multiple choice diisi 1 nanti di sini, dan isi 0 nanti di sini. Kalau 0 di sini. Nah, gitu ya. Yang kedua, cek kembali pada kolom kode MK pada mata kuliah nanti apabila tidak sesuai, gitu ya. Maaf, ini di baris ini, cek di sini kembali kode mata kuliahnya. Baiklah, kita mencoba menginputkan. Nanti di save ya, menginputkan seperti ini. Nah, pertanyaannya ini kita sudah menginputkan 5 pertanyaan. Yang ketiga itu multiple choice, yang 2 IC. Jadi tipe soal multiple choice harus diketik angka 1. Nah, berarti ini sebagai contoh, saya delete lagi aja. 1 1 1 0 0, begitu. Pertanyaan pertama tadi, rukun Islam ada berapa? Nah, pilihan A 1, B 2, dan seterusnya. Jawabannya berapa rukun Islam? Ada 5. 5 adalah jawaban E. Berarti kita menginputkan pilih kunci jawaban E. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Berarti tambahkan yang di sini kunci jawaban A. Dan pertanyaan yang ketiga, siapa nama ketua pimpinan pusat Aisyah saat ini? Yang benar adalah B, Ibu Siti Nurjanah. Jadi di sini ditemukan huruf B. Berarti ada A, B, C, A, B, C, D, dan E. Begitu ya. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan IC. IC tadi tipe soalnya harus 0, jangan sampai keliru. Saya ulangi, yang 1 itu multiple choice ini, dan yang IC adalah 0. Nah, pertanyaan, tanggal berapa milad Setikes? Ya, Setikes Aisyah. Nah, oke. Nah, di sini dikosongi aja, di sini dikosongi. Terus di mana? Nah, seperti ini. Jadi 2 pertanyaan yang IC ini di sini dikosongi. Sampai di sini kita save kembali. Jadi satu file harus satu soal, jangan di copy paste begitu ya. Ini hasil downloadan dari ini tadi, dari mata kuliah SAP, mata kuliah dokumentasi keperawatan dengan kode mata kuliah SAP 120817. Sekarang kita menguploadkan ini kosong itu ya, mengupload. Kita pilih file,
Setelah itu filenya tadi ini mencoba, open, terus simpan. Nah, sudah berubah. Jumlah multiple choice ada 3, jumlah isi ada 2. Kita lihat di sini, dilihat. Nah, ini sudah masuk semua di sini. Kategori nomor 1, 2, 3 multiple choice, 4 dan 5 isi. Ini contoh memasukkan ataupun menginput soal secara massal dengan benar. Nah, jangan lupa kunci jawaban harus benar di sini. Nanti kalau ada kekeliruan tinggal edit saja. Oke, seperti tadi yang ada di manual. Nah, ini sudah ada. Itu. Terus kita simpan lagi kalau sudah ada. Oke. Kalaupun misalkan mau menambah lagi, misalkan tambah lagi, oh ternyata baru 5, kurang 6, kurang, maksudnya kurang 1 lagi. Kita klik tambah data. Nah, di sini nanti seperti biasa kita inputkan juga, lalu kita simpan, begitu ya. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, itu tadi tutorial bagaimana cara menginputkan soal secara online. Untuk hari, tanggal, dan waktu itu diabaikan saja. Kalau disiapkan nanti sudah diinputkan jadwal UTS-nya, nanti akan tertulis seperti ini. Kalau belum berarti seperti ini. Baiklah, itu tadi. Terus saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari menu-menu di sini, yaitu download. Seperti tadi, download nanti akan muncul daftar soal seperti ini yang akan kita inputkan. Terus upload, untuk mengupload tadi memilih file soal atau format soal tadi. Terus yang ketiga ini lihat, ini berfungsi untuk melihat menu inputan, menu soal yang telah kita inputkan tadi. Terus ini mengedit tadi data soal yang di depan di sini. Nah, yang di sini. Terus yang ini menghapus semua data per mata kuliah. Nah, jangan sampai, di sini harus hati-hati, jangan sampai menghapus ini, karena ini akan menghapus seluruh data mata kuliah yang telah kita inputkan. Kalau di sini itu per pertanyaan, tetapi kalau di sini itu menghapus keseluruhan dari mata kuliah yang telah kita inputkan tadi. Terus yang selanjutnya itu export multi choice. Nah, export multi choice ini berfungsi menampilkan atau mengekspor atau mendownload hasil soal IC yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, di sini. Jadi nanti koordinator mata kuliah atau dosen pengampu akan mengoreksi jawaban secara manual, apakah benar atau tidaknya kalau yang ini. Nah, kalau yang saya ulangi, untuk export multiple choice menampilkan atau mengekspor, mendownload hasil soal ujian yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Sebagai contoh seperti ini, kita download aja. Ekspor, kita ekspor. Nah, ini. Nah, jadi di sini nanti akan muncul program studi, terus nama mata dosen pengampunya. Nah, ini ada 82. Kalau yang sudah ada ini, karena ini tadi masih kosong, jadi kita coba yang sudah berisi isi. Nah, ini. Nah, ini betul. Nah, ini adalah daftar mahasiswa yang mengikuti ujian. Seharusnya ada 16. Ada 16, ini berarti yang KRS ada 16.
Terus yang tidak mengikuti ujian ada 1. Nah, ini kosong. Ini sebagai pengganti daftar hadir. Nah, ternyata atas nama Muhammad Nazarudin ini sebagai contoh dia tidak mengikuti ujian. Padahal seharusnya yang datang 16, tapi kenyataan yang datang ataupun yang mengerjakan ujian ada 15. Nanti terdetek di sini. Nah, di sini. Terus yang selanjutnya yaitu export essay. Kita klik export essay. Nah, di sini akan muncul jawaban dari mahasiswa terkait dengan jawaban tipe essay. Jadi nanti dosen pengampu ataupun dosen koordinator akan mengoreksi jawaban secara manual lewat ekspor tadi, apakah jawaban benar atau tidaknya. Setelah itu baru nanti akan memberikan penilaian kepada mahasiswa. Nah, di sini tadi jawabannya ada di sini. Oke. Terus kembali lagi. Ini untuk hasil, ini hasil yaitu masing-masing koordinator atau pengampu mata kuliah dosennya bisa melihat hasil ujian yang telah dikerjakan oleh mahasiswa secara detail maupun terperinci. Coba kita klik ini. Nah, di sini. Nah, berarti ada 15 mahasiswa yang mengerjakan secara online untuk mata kuliah elektif prodi sarjana keperawatan. Ada 15. Yang 1 tadi itu tidak mengerjakan. Seharusnya kan tadi ada 16, karena yang 1 tidak mengerjakan. Jadi di sini hanya muncul 15 mahasiswa. Terus kalaupun kita mau melihat detailnya, kita coba klik action. Nah, atas nama Eva Rosita, ini soal multiple choice ada 25, isi ada 5, jadi total ada 30. Jawaban yang benar dari multiple choice ada 12, begitu ya. Terus yang isi nanti dicek secara manual seperti biasa, klik ini. Nah, seperti ini. Jadi jawaban yang benar maupun salah sudah nih. Isi juga sudah terpapang atau muncul di sini. Bapak Ibu dosen pengampu yang kami hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait tutorial bagaimana cara menginput soal ujian secara online. Satu demi satu menu sudah kita sampaikan dan nanti bisa dipelajari. Hal yang perlu kita tekankan nanti apabila tadi dosen mengampu 3 mata kuliah, jadi harus menginputkan 3 mata kuliah di sini. Begitu ya. Dan mata kuliah ini nanti akan muncul secara otomatis dari sistem. Seperti itu. Untuk hari, tanggal, waktu nanti diabaikan saja karena ini nanti kaitannya dengan penginputan jadwal ujian dari bagian administrasi. Oke. Demikianlah tadi tutorial sedikit yang bisa kami sampaikan dari bagian akademik Universitas Aisyah Surakarta. Semoga bisa membantu dan kami harapkan Bapak Ibu bisa menginputkan baik secara manual maupun secara massal di aplikasi maupun di sistem ini. Kerjasama dari Bapak Ibu akan kami harapkan dan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, apabila nanti ada pertanyaan, nanti bisa saja disampaikan via WhatsApp ke nomor 085 647 411 090 dan juga 089 533 560 3141. Baiklah, nanti apabila ada pertanyaan bisa
kontak ke nomor yang telah kami sediakan. Baiklah, semoga bisa membantu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.